لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita mari kita tak lupa panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita lipat curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu berpegang teguh atas apa yang beliau sampaikan kepada kita. Baik, ikhwani a'azakumullah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali kitab Akhlaq Hamalatul Quran, yaitu Akhlaq Hamalatul Quran karya Imam Al-Ajurri. Pada kesempatan yang lalu kita membahas yaitu permulaan atau awal-awal dari bab zikru akhlaqi ahli Quran. Sekarang kita masih berada dalam bab itu. Silakan dibuka pada halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, qad ja'ala al-Qur'ana wa sunnah wal fiqha dalilahu ila kulli hulukin hasanin jamilin. Qad ja'ala al-Qur'an, maka ya akhlak para orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia ja'al al-Qur'ana wa sunnah wal fiqha, menjadikan Al-Quran, sunnah dan pemahamannya dalilahu, yaitu apa? Bukti ila kulli khuluqin hasanin jamil, pada setiap akhlak yang baik. Artinya apa? Ketika dia melakukan keseharian mereka, maka dia melakukannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Melakukan segala sesuatu kegiatan-kegiatannya. Hafidun li jami'i jawarihi amma nuhiya anhu. Hafidun, dia selalu menjaga, ya, li jami'i jawarihi, yaitu anggota badannya, amma nuhiya anhu, dari apa aja yang Allah larang, ya. In masya bi ilmin, maka ketika dia berjalan dengan ilmu, ya. Kita ketahui bahwasanya jalan bukan hanya sekedar jalan, ada tata caranya, ada ilmunya, ada adabnya, ya. Kalau jalan itu harus apa? Nggak boleh terlalu kenceng, nggak boleh apa terlalu lambat, ya. Terus kalau jalan harus apa? Harus nunduk jika depannya ada perempuan. Kemudian apa? Jangan lewatin jalan-jalan yang sempit kayak gang-gang gitu, di gang atau apa. Karena apa? Karena itu biasanya di pojok-pojoknya dipakai apa? Dipakai buat tempat kencing. Jadi nanti bau najis. Itu salah satu di antara adabnya. Jangan apa? Jangan meleng kalau lagi di jalan itu, nanti ditabrak, ya. Kemudian apa? Wa in qa'ada bi ilmin, maka ketika dia duduknya dengan ilmu, gitu. Jangan sering-sering duduk kayak di warteg, ya, kakinya di asin. Itu kalau di tempat umum nggak boleh, ya. Yajtahid liyaslaman nas min lisanihi wa yadihi. Kemudian dia berusaha untuk apa? Liyaslaman nas, untuk menyelamatkan manusia, min lisanihi wa yadihi, yaitu dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Dia menjaga, ya, menjaga tangan dan lidahnya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain,
Contohnya apa? Ya, bully orang lain. Itu kan sesuatu perbuatan lisan, ya, yang mana mungkin kita menganggapnya remeh, tetapi itu bisa jadi menganggapnya besar. Ya, hati-hati dengan lisan kita. Apa yang kita ucapkan mungkin bagi kita biasa saja, tetapi jika kita ucapkan ya kepada orang lain, itu hati-hati akan menimbulkan rasa sakit. Kemudian wayadihi, tangannya, ya, selalu menjaga tangannya. Dari apa? Dari sesuatu hal yang merugikannya, gitu. Atau mengambil sesuatu tanpa hak, ya. Suka iseng tangannya, pohonnya ditumbang-tumbangin. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. La yajhalu fa in juhila alaihi halima. Dia tidak bodoh, ya. Maksudnya apa? Dia senantiasa mengupgrade dirinya untuk menjadi pintar, untuk belajar. Fa in juhila alaihi halima, maka ketika ada seorang yang berbuat bodoh kepada dia, maka dia sabar. Wala yadlimu fa in dzulima afa. Wala yadlimu, dia tidak berbuat zalim, tetapi ketika ada seseorang yang berbuat zalim kepada dia, maka dia apa? Afa, memaafkan. Artinya apa? Ya, artinya dia tidak berbuat zalim, tetapi ketika ada yang berbuat zalim kepada dia tidak dendam, ya, tidak ingin membalaskan dendam atau ada apa gitu, nanti akan dibalaskan, enggak. Tetapi dia apa? Ketika dia meminta maaf, apa? Maka dia memaafkannya. Fa'in bugiya alaihi sabara, dan dia senantiasa sabar. Yakzimu ghaidahu liyurdiya rabbahu, dan yakzimu ghaidahu, dia menahan amarahnya, ya, tidak suka marah, dikit-dikit marah, ya, bercanda sedikit, baperan, habis itu marah. Itu sesuatu hal yang tidak boleh. Dan juga kalau bercanda, maka bercandanya jangan berlebihan, ya, apalagi bawa-bawa orang tua gitu, apalagi bawa-bawa latar belakang kita, itu sesuatu hal yang tidak boleh, ya. Karena apa? Karena itu mengundang amarah, ya. Makanya orang-orang biasa saja yang jarang marah, ketika dia dipancing-pancing amarahnya pasti juga akan marah. Maka dia apa? Yakzimu ghaidahu liyurdiya rabbahu, maka menahan amarahnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yagidu aduhu, akan tetapi walaupun dia tidak marah, ya, wa yagidu, akan tetapi musuhnya akan menakuti, ya. Mutawadiun fi nafsihi, dia sangat tawadu terhadap dirinya. Idza qabalalahu al-haq, apabila dia menerima kebenaran, ya, min sigarihi au kabir, dari yang kecil maupun yang tua, ya, yang besar, maka dia menerimanya. Artinya apa? Bahwasanya kebenaran itu bukan hanya kita dapatkan pada orang-orang besar, tetapi bisa jadi kebenaran itu akan datang kepada siapa? Pada anak-anak kecil. Maka terkadang kalau yang bicaranya anak kecil kadang suka diremehkan, apaan sih bocil dari kemarin. Tetapi jika dikatakannya itu adalah kebenaran, maka kita harus terima. Sebagaimana, ya, Ibnu Abbas itu di antara sahabat yang paling muda dan paling paham tentang ilmu tafsir, ya, Ibnu Abbas. Kan doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul kitab wa ta'al, itu di antaranya doanya. Maka ketika ada yang berbicara kebenaran dan kebenaran itu udah pasti, udah jelas itu, maka kita harus menerimanya, maupun yang bilangnya orang kecil maupun orang biasa,
Tetapi kan ilmu itu mempengaruhi, ya. Kemudian yatlubu raf'ata min Allah. Dia ketika meminta sesuatu yang tinggi min Allah azza wa jalla, la minal makhlukin. Dia tidak meminta kepada makhluk. Makidun lil kibri. Dia tidak sombong. Khaifan ala nafsihi minhu. Dan dia juga takut pada dirinya sendiri. Ya, artinya apa? Ketika kita meminta derajat yang tinggi, maka kita minta kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada orang lain, karena orang lain itu adalah apa? Makhluk, bukan khalik. Sedangkan Allah itu khalik, manusia makhluk. Maka kita sebagai makhluk harus taat kepada sang khalik, yaitu sang pencipta. Ya. Kemudian la yata'akkalu bil Quran. Dia tidak mencari makan dengan Al-Quran. Artinya apa? Dia tidak memperkerja apa ya? Dia mungkin memiliki keahlian mengenai Al-Quran, tetapi dia tidak menjadikan Al-Quran itu pekerjaannya. Pekerjaannya mungkin apa? Ya bisnis itu. Ya ternak apa? Ternak lele, sapi, ya ternak jair. Ya. Kemudian wala yuhibbu an tuqda lahu bi al hawaiju. Wala yuhibbu, dan dia tidak cinta, ya dia tidak suka an tuqda lahu bi al hawaiju, untuk memenuhi kebutuhannya sesuatunya dari Al-Qur'an. Artinya apa? Kebutuhan sehari-harinya tidak ia dapatkan dari Al-Qur'an. Wala yasabihi ila abna'il muluk. Dia tidak lupa terhadap anak-anak kerajaan. Wala yujalisu bihil agniya liyukrimuhu. Dan dia tidak duduk, ya tidak bergaul dengan orang-orang kaya agar orang kaya itu memuliakannya. Artinya apa? Bahwasanya kita jika suatu saat, maka janganlah menjadikan Al-Quran itu untuk apa? Untuk mata pencarian hidup. Ya, carilah mata pencarian hidup itu apa itu? Apa bisnis atau apa? Sehingga kita apa? Mampu untuk apa? Memberikan manfaat, mengajarkan Al-Quran. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian juga, ya, tidak bergaul dengan orang-orang kaya. Karena apa? Orang-orang kaya itu biasanya sombong terhadap hartanya, sehingga kita dimuliakan. Makanya jangan sering duduk dengan orang kaya. Nanti yang akan dibahas ya kekayaannya gitu. Kemudian in kasaban nas minad dunya al-katsir bila fikhin wala basiratin kasabahu wal qalil bi fikhin wa ilmin. In kasaban nas, jika manusia memperoleh minad dunya, dari dunia, al-katsir, yang sangat banyak, bila fikhin wala basiratin, tanpa pemahaman dan wawasan, kasabahu al qalil, maka orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dia mendapatkan apa yang ada di dunia sedikit, tetapi dia apa? Bifikhin wa ilmin, tetapi dengan pemahaman dan ilmu. Ya, artinya apa? Mungkin orang-orang lain mendapatkan materi, ya, mendapatkan harta yang sangat banyak, tetapi dia tidak memiliki pemahaman dan ilmu. Tetapi ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan dunia, ya, akan mendapatkan dunia. Walaupun sedikit, dia apa? Walaupun sedikit, dia diberikan pemahaman dan juga wawasan. Artinya apa? Jangan mengejar dunia, kejarlah akhirat. Ya. Maksudnya apa? Ya udah, apa yang kita lakukan niatnya karena Allah Taala, sehingga ketika kita mengejar akhirat, ya, insya Allah dunianya akan mengikuti. Maka niatkan ketika kita melakukan kegiatan duniawi itu, misalkan nyari duit, ya, kerja atau segala macam, maka niatkan lillahi ta'ala, agar apa yang kita lakukan itu niat karena lillahi ta'ala.
Kemudian in labisan nas al-lain al-fakhir labisa huwa minal halali ma yastara auratahu. In labisan nas, apabila manusia memakai pakaian al-lain, yaitu yang lembut, al-fakhir yang mewah, laisa huwa minal halal, maka dia cukup memakai pakaiannya dengan apa? Sesuatu yang halal, ma yastara auratahu, dan juga yang menutupi aurat. Ya. Dia tidak bermegah-megahan dalam pakaian gitu. Yang cukup bagi dia apa? Yang penting halal dan juga apa? Menutupi auratnya. Seperti itu. Ya. Karena apa? Mungkin ya pakaian-pakaian bagus, tetapi ada sesuatu haram di dalamnya. Entah itu mengambilnya atau apanya. Tetapi memang pada dunia fashion seperti itu ada sesuatu yang haram yang nempel pada benda itu. Ya, contoh sepatu. Kalian tahu sepatu NB kan? New Balance. Itu kan diantara yang halus-halusnya itu biasanya ada kulit babinya. Ya. Namanya pig skin. Maka kalau toko-tokonya yang amanah pasti akan melabeli sepatunya dengan labelan pig skin, stiker gitu. Oh, ini mah sepatunya ada kulit babinya. Maka kalaupun kita tahu, maka jangan beli. Gitu. Karena ada sesuatu yang haram. Gitu. Kalau misalkan jaket kulit apa? Kulit badak, enggak, kulit babi, maka hindari. Ya, walaupun mewah, walaupun bagus, hindari. Karena apa? Haram di situ kan. Ya, kecuali kulit domba, ya. Kulit kambing biasanya kulit sapi biasanya buat rebana, ya. Sama beduk, ya. Maka seperti itu. Jadi tidak boleh tidak bermegah-megahan dalam berpakaian, tetapi halal dan juga menutupi auratnya. Kemudian in wasa'a alaihi wasa', maka ketika dia mudah, maka mereka melakukannya. Jika itu mudah, ya udah mereka melakukannya. Gitu. Wa in amsaka alaihi amsak, dan juga ketika dia menahan, dia juga menahan. Kemudian yaqna'u bil qalil fayakfihi. Dia rela yaqna'u bil qalil, mendapatkan sesuatu yang sedikit, fayakfihi, akan tetapi dia cukup. Artinya apa? Kita tidak meminta banyak-banyak tetapi kurang. Yang kita minta adalah dikit-dikit, walaupun meskipun itu cukup. Banyak juga belum tentu cukup. Ya. Cukup apa? Cukup memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak meminta banyak, tetapi apa yang dia minta hanya cukup. Karena mungkin banyak bagi dia, tetapi tidak cukup baginya. Wa yuhadziru ala nafsihi minad dunya ma yudgihi, dan dia yuhadzir, selalu berhati-hati, ala nafsihi, terhadap dirinya, minad dunya, dari dunia, ma yudgihi, apa yang ada pada dalam. Kemudian yattabi wajibatil Qur'ani wa sunnah, dia senantiasa mengikuti Al-Qur'an wa sunnah, Al-Qur'an dan sunnah. Yaqulu ta'ama bi ilmin, maka ketika makan dia makan dengan ilmu. Makan harus duduk. Kemudian makan harus minum benar. Makan misalkan menggunakan 3 jari. Kemudian apa? 3 jari. Kemudian ketika mau minum, nengguknya apa? 3 kali. Minum, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis itu yang terakhir apa? Saya lupa.
Ya, itu diantara kan seperti itu. Adabnya, ada adab, sesuatu itu ada adabnya. Ya. Kemudian wa yashrabu bi ilmin, ketika minum maka dia minum dengan ilmu. Ya. Kemudian wa yalbasu bi ilmin, dan ketika berpakaian dengan ilmu. Nah, masa bagi kita pakaiannya tengkorak gitu. Santri Ikhwan contoh gambar-gambarnya tengkorak apa, terus apa. Nah, maka nggak boleh seperti itu ya. Itu mah kayak orang-orang biasa. Maka kita sebagai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus beda dengan orang-orang lain. Ya. Kemudian wa yanamu bi ilmin, maka ketika dia tidurnya dengan ilmu. Ya. Kalau tidur harus apa? Sebelum tidur harus wudu dulu, baca doa. Ya. Dan ada juga anjuran untuk membaca surat apa? Ada surat Tabarok, terus surat apa lagi? Dan surat apa? Trikul. Ya. Kemudian wa yajami'u ahluhu bi ilmin, ketika berkumpul dengan keluarganya dia berkumpul mestinya dengan ilmu. Ya. Ketika berpakaian dengan ilmu. Wa yashabu al-ikhwan bi ilmin, maka ketika dia bergaulnya dengan ilmu. Ya zuruhum bi ilmin, ketika dia mengunjungi ya berziarah maka bi ilmin, dengan ilmu. Karena nggak boleh kita bertamu malam-malam, itu mengganggu waktu istirahat. Yang paling dianjurkan adalah bertamu ketika waktu sore hari. Sore hari itu biasanya apa? Biasanya lenggang. Misalkan orang habis kerja pulang sampai sambil nyantai-nyantai kan di teras. Misalkan pulangnya jam habis asar, maka ketika udah jam 5 dia masih sini, maksudnya enak ya. Maksudnya apa ya? Itu waktu santai, maka mau bertamu ya udah silakan di sore, nggak boleh di pagi ya, subuh gitu ya. Pagi-pagi itu kan itu waktunya beres-beres. Kalau malam waktunya istirahat. Atau di siang misalkan jam 1 jam 2 itu masih waktunya ya kerjaan kalau orang lain, maka yang paling tepat adalah di sore. Kalaupun di malam nggak boleh, misalkan nggak boleh lebih dari jam 10 ke atas gitu. Kalau mau habis maghrib, kalau nggak habis isya. Kemudian wa yasta'dadu alaihi bil ilmin, ketika meminta izin maka izinnya dengan ilmu. Yujawiru jarahu bi ilmin, dan bertetangga dengan ilmu. Jadi semuanya itu pasti ada ilmunya, tidak hanya semata-mata apa yang kita lakukan itu benar, tetapi apa? Ada ilmunya. Kemudian yalzamu nafsahu birrul walidain, dia menghaluskan bagi dirinya itu untuk apa? Birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Wa yafidu lahum majanahu, kemudian dia apa? Rendah hati kepada orang tua. Wa yafidu li sautiha sautahu, menurunkan ya suaranya. Kemudian wayabdilu lahuma malahu, kemudian dia membelanjakan uangnya untuk orang tuanya. Artinya apa? Ketika kita sudah besar, ketika kita sudah menghasilkan uang sendiri, maka kita wajar dong ya, untuk apa? Misalkan membelikan sesuatu, belanjaan buat orang tua. Karena ketika kita kecil, karena ketika kita masih dibiayain orang tua, kita kan meminta uangnya kepada orang tua, maka kita harus berbalas. Kemudian wa yanzuru ilaihi ma bi ainil waqar warahmah, kemudian memandang orang tua itu dengan mata yang al-waqar, murah hati, warahmah, dan penuh kasih sayang. Yad'u lahum bil baqai, dan doakan mereka berdua untuk keberlangsungan hidupnya. Wa yashkuru lahuma, dan bersyukur
kepada berterima kasih kepada orang tua indal kibari ketika sudah besar. La jaru bihima, dan tidak bosan ya, terhadap keduanya. Wala yahfiruhuma, dan jangan merendahkannya. In ista'ana bihi ala ta'atin a'anahuma. Jika orang tua ya meminta pertolongan kita dalam ketaatan, maka kita harus menolongnya. Wa in ta'as'a wa in ista'ana bihi ala ma'siyatin lam yu'nihuma 'alaiha. Jika orang tua ya meminta pertolongan dalam kemaksiatan, maka jangan kita lakukan. Warafaqa bihima fi ma'siyati iyahum, dan berbuat baik kepada mereka walaupun mereka dalam kemaksiatan. Artinya apa? Ya, berbuat baik terhadap orang tua itu wajib. Ya, walaupun orang tua kita masih dalam kondisi melakukan kemaksiatan, tetap wajib, kita nggak boleh meninggalkannya dan harus tetap lemah lembut. Yusinu al-adab liyarji'a an qabihi ma arada. Ya, maka yusinul adab, perbaiki adabnya, liyarji'a, agar hilang, an qabihi ma arada, apa perbuatan jelek yang ada pada dirinya, mimma la yahsinu bihi ma fi'luhu, dari apa-apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu yasilur rahim, menguatkan tali silaturahim, wa yakrihu al-qati'ah, dan membenci memutus tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi simpulannya adalah apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya, apalagi kita sebagai ya para orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka apa yang kita lakukan ya, maka semuanya lakukannya dengan landasan ilmu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali bab atau pembahasan berikutnya di pekan depan insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.